Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang sejarah sistem klasifikasi. Nah, untuk materi sekarang, kita akan membahas tentang Kingdom Monera dan Kingdom Protista. Tapi sebelumnya, jangan lupa di-subscribe ya. Ya, di sini kita akan membahas tentang Kingdom Monera dan Kingdom Protista. Yang pertama, kita akan membahas tentang Kingdom Monera. Ya, ciri-ciri Kingdom Monera yang pertama ada bersel satu atau uniseluler. Jadi, untuk anggota Kingdom Monera dia hanya punya satu sel saja. Kemudian yang kedua, tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Ketiga, umumnya berkembang biak dengan membelah diri. Anggota Kingdom Monera meliputi bakteri dan ganggang biru. Nah, contoh Kingdom Monera yang sering kita dengar yaitu ada E. coli, yaitu bakteri yang hidup di usus manusia. Itu merupakan masuk ke dalam anggota Kingdom Monera. Nah, di gambar kita bisa melihat bentuk-bentuk dari bakteri. Jadi bentuk bakteri itu ada 3 macam. Ada bulat atau kokus, kemudian ada batang, dan ada spiral. Ya, di sini kita bisa lihat gambar-gambarnya. Kemudian selanjutnya ada Kingdom Protista. Ciri-ciri Kingdom Protista yaitu pertama memiliki membran inti atau eukariotik. Nah, kalau Protista itu dia memiliki membran inti atau eukariotik. Kalau tadi Monera dia tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Itu bedanya. Kemudian yang kedua, Kingdom Protista ini ada yang bersel tunggal atau bersel satu yang biasa disebut uniseluler, dan ada juga yang bersel banyak atau multiseluler. Nah, Kingdom Protista dibedakan menjadi 3, yaitu Protista mirip hewan atau protozoa, kemudian ada Protista mirip tumbuhan atau alga atau ganggang, kemudian ada Protista mirip jamur. Kita ke Protista mirip hewan dulu. Nah, di sini Protista mirip hewan ini menurut alat geraknya protozoa dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu rhizopoda. Rhizopoda itu dia hewan berkaki semu. Jadi kakinya bisa berubah-ubah gitu bentuknya. Bergerak dengan kaki semunya atau biasa disebut pseudopodia. Ya, contoh dari rhizopoda adalah amuba proteus yang biasa kita sebut amuba. Nah, ini dia masuknya ke rhizopoda. Kemudian yang kedua ada flagellata, yaitu hewan berbulu cambuk. Nah, dari gambarnya aja kita bisa lihat tuh ada bulu cambuknya, ya. Hanya satu tapi panjang dia. Bergerak dengan bulu cambuk atau flagella, makanya disebutnya flagellata. Contohnya adalah Euglena viridis, ya, di gambar. Kemudian yang ketiga ada Ciliata atau hewan berbulu getar atau berambut getar. Jadi dia di pinggir-pinggirannya itu ada rambut-rambut getarnya nih, di sini-sininya dia ada rambut getarnya. Nah, ini fungsinya untuk bergeraknya dia, untuk berenang. Ini disebutnya silia ya, rambut getar atau bulu getarnya itu. Nah, contoh ciliata adalah paramecium ya. Ini contohnya ini adalah paramecium. Kemudian yang keempat ada sporozoa. Sporozoa ini adalah hewan berspora. Nah, dia ini tidak memiliki alat gerak. Dia tidak memiliki alat gerak. Dia dibantu oleh contohnya seperti nyamuk ya.
Jadi dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dia dibantu oleh nyamuk. Jadi misalnya tadi pertama nyamuk menghisap sesuatu yang mengandung plasmodium atau sporozoa, kemudian nanti berpindah lagi ke orang, misalnya nyamuknya itu menggigit orang. Nah, itu cara Plasmodium sp itu berpindah, ya. Plasmodium ini dia penyebab penyakit malaria. Makanya penyakit malaria itu cepat menular karena nyamuk yang membuat si Plasmodium ini tersebar ke mana-mana gitu. Kemudian lanjut, ada protista mirip tumbuhan, biasa disebut alga atau ganggang. Nah, yang pertama ada alga hijau atau Chlorophyce. Ini kita bisa lihat di gambar ya. Nih. Kemudian ada alga merah atau Rhodophyce. Ini biasanya bahan untuk membuat agar-agar. Jadi kalau kita pernah kan makan agar-agar, ini bahan dasarnya adalah alga merah atau Rhodophyce. Kemudian ada alga pirang atau Phaeophyce. Ini ya. Nah, dia ini mengandung asam alginat untuk bahan industri tekstil dan obat-obatan. Ini sih alga pirang manfaatnya. Kemudian ada alga kersik. Dia disebut alga kersik ini karena dia berwarna keemasan. Nih ya. Kemudian ada protista mirip jamur. Nah, di sini ada dua. Ada jamur air atau Oomycota dan jamur lendir atau Myxomycota. Nah, kalau Oomycota dia memiliki oospora, yaitu spora berdinding tebal yang mampu bertahan di tempat ekstrim. Ya. Kemudian ada Myxomycota. Dia fase vegetatifnya mampu bergerak seperti amuba serta bereproduksi dengan menghasilkan spora. Ya, itu tadi protista mirip jamur.